Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah. Wa tamasuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Ibtigha maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab talak perceraian. Agar tidak bosan, agar tidak jenuh, saya selingi dengan pembahasan lainnya. Diambil dari kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati. Dulu ada seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Tahu siapa Sufyan Ats-Tsauri? Pernah tahu siapakah Sufyan Ats-Tsauri? Siapa? Sufyan Ats-Tsauri itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Dan Sufyan Ats-Tsauri ini sangat keramat dan termasuk salah satu wali Allah. Sufyan Ats-Tsauri. Ada satu cerita sebelum kita membahas tentang perkataan beliau di sini. Ada satu cerita, dulu ada seorang laki-laki yang melakukan ibadah haji. Pada saat itu dia bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Pada saat melakukan ibadah haji, laki-laki ini pada saat tawaf mengelilingi Ka'bah, zikirnya cuma satu. Laki-laki ini mestinya zikir pada saat tawaf itu kan ada zikir tertentu, ada zikir khusus. Tapi laki-laki ini zikirnya cuma satu. Apa zikirnya laki-laki ini? Zikirnya cuma sholawat, cuma baca sholawat. Sampai kemudian Sufyan Ats-Tsauri bertanya, wahai laki-laki, kenapa yang kau baca cuma sholawat saja? Padahal tawaf itu kan ada zikir tertentu, ada zikir khusus. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu kan termasuk salah satu rukun haji. Kenapa kok yang dibaca cuma sholawat? Kemudian laki-laki ini bertanya kembali kepada Sufyan Ats-Tsauri, engkau siapa? Aku Sufyan Ats-Tsauri. Setelah mendengar jawaban, ternyata dia Sufyan Ats-Tsauri. Laki-laki ini menjawab, seandainya engkau bukan Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak akan mungkin untuk bercerita kepadamu. Karena dia tahu bahwa Sufyan Ats-Tsauri ini adalah orang yang sangat terkenal, orang yang sangat berwibawa. Hanya dia menceritakan kondisi dan keadaannya. Begini ceritanya. Sebelum kami nyampe ke sini, saya berangkat bersama ayah saya. Ayah saya di tengah-tengah perjalanan, ayah saya sakit. Kemudian saya cari obat, saya cari orang yang bisa mengobati, ternyata tidak tertolong lagi dan akhirnya ayah saya meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, ayah saya ini wajahnya berubah jadi menghitam. Hitam, pekat, gelap, menyeramkan. Kemudian karena saya malu, ayah saya wajahnya seperti ini, saya tutupi pakai kain putih. Pada saat seperti itu, pada saat saya menjaga ayah saya untuk nantinya akan diurusi jenazahnya sampai dikuburkan, saya tertidur. Di tengah-tengah tidur saya, di dalam mimpi saya melihat sesosok laki-laki yang begitu sangat tampan, begitu sangat gagah, begitu sangat berwibawa, baunya harum. Kemudian laki-laki ini mendekati saya dan semakin dekat, kemudian laki-laki ini mendekati ayah saya. Pada saat mendekati ayah saya, laki-laki ini langsung mengusap wajah ayah saya dengan tangannya. Seketika itu wajah ayah saya ini berubah jadi putih
bersinar dan cerah. Kalau istilah sekarang jadi glowing. Begitu. Akhirnya laki-laki ini sebelum pergi ditanya oleh ayah anaknya ini, "Wahai pemuda, engkau siapa? Kok ada pemuda yang tiba-tiba datang langsung mengusap wajah ayah saya? Engkau siapa?" Ini kan lelaki misterius ini. Dijawab oleh pemuda itu, "Ana Muhammad ibni Abdullah." Aku adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad, sahibul Quran, orang yang diberi mukjizat Al-Quran. "Loh, kenapa engkau kesini wahai Nabi? Ayahmu itu termasuk orang yang memang pada saat dia hidup orang yang banyak dosanya. Tapi salah satu kelebihannya, dia itu orang yang istiqomah untuk membaca sholawat." Intinya itu istiqomah. Dia termasuk orang yang istiqomah membaca sholawat. Dan pada saat sebelum dia meninggal dunia, dia minta tolong kepadaku. Aku tidak mungkin untuk tidak menolongnya. Aku pasti akan menolong kepada siapapun yang minta tolong kepadaku kalau dia termasuk orang yang istiqomah bersolawat kepadaku. Oh, jadi seperti itu. Karena istiqomah baca sholawat. Langsung kemudian pemuda ini terbangun dari tidurnya. Pada saat terbangun dari tidurnya, ternyata wajah ayahnya memang benar-benar berubah, putih, cerah, bercahaya, bersinar. Dan semenjak saat itu, kemudian nyampe ke Mekah itu, apa-apa yang dibaca cuma sholawatnya, Itu ceritanya, salah satu cerita daripada Sufyan Ats-Tsauri. Tapi seperti ini tidak bisa dipraktekkan pada saat sholat, karena sholat ada bacaan khusus. Kalau misal kayak tawaf itu kan memang ada bacaan khusus, tapi kan tidak wajib, begitu, sunnah. Jadi mau baca apa saja ya tetap boleh, mau tidak baca juga tetap boleh. Tapi ini tidak bisa dipraktekkan di bacaan-bacaan yang tidak bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Semisal sholat, masa sholat bacanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tidak sah. Kecuali memang tidak bisa sama sekali, bisanya cuma itu, tidak apa-apa. Nah, begitu. Sufyan Ats-Tsauri ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Coba bayangkan ya, punya murid Imam Syafi'i yang begitu sangat terkenal. Ini menunjukkan betapa gurunya juga sangat hebat, begitu. Jadi sebenarnya dari seorang murid itu tidak perlu mengatakan aku bangga karena punya guru fulan dan fulan, ustadz ini, ustadz itu, kiai ini, kiai itu, habib ini, habib itu. Mestinya tidak perlu berkata seperti itu. Tapi akan menjadi lebih membanggakan kalau misalnya seorang guru berkata, aku punya murid ini. Itu berarti murid ada di dalam hati gurunya. Nah, kan pernah saya share di grup WA itu. Murid itu tidak apa-apa cari muka kepada gurunya. Cari muka, cari perhatian. Tapi cari perhatian ini memang bukan modus atau bukan apa, tapi memang biar murid itu mendapatkan simpati dari gurunya. Karena ketika murid itu sudah ada di dalam hati gurunya, itu lebih cepat ilmu masuk ke dalam hatinya. Ya, harus bisa dengan mudah mengambil hati gurunya, itu lebih cepat masuk ilmu kepada muridnya. Apakah kalian tahu siapa saja nama yang ada di dalam hati saya? Kan tidak tahu kan? Tidak tahu. Nah, ya, Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk orang hebat karena punya murid yang hebat, Imam Syafi'i. Termasuk gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, itu juga orang-orang hebat. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk salah seorang imam yang beliau itu sangat tawadhu sekali, sangat menjaga diri untuk setiap sesuatu yang dilakukan itu dilakukan dengan ikhlas.
Sufyan Ats-Tsauri ini tidak mau ketika misalnya dilayani oleh muridnya. Sufyan Ats-Tsauri ini khawatir apa? Khawatir muridnya itu melayani dirinya karena dengan tujuan aku murid, beliau guru. Ini yang mungkin susah untuk ditiru. Jadi Sufyan Ats-Tsauri tidak mau. Bahkan pernah Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, ulama terkenal, pernah suatu hari jatuh ke dalam sumur. Kemudian mau ada yang menolong. Ditanya dulu yang mau nolong itu, kamu pernah ngaji ke saya? Iya. Tidak usah ditolong. Khawatir ada semacam imbal jasa atau balas budi. Jadi akhirnya tidak dari dalam hatinya. Datang lagi, kamu mau nolong saya? Iya. Kamu kan murid saya? Iya. Tidak usah ditolong. Sampai akhirnya dicarikan orang Badui. Orang Badui itu ya orang pedalaman yang tidak kenal siapapun untuk nolong Sufyan Ats-Tsauri itu. Kamu mau nolong saya? Iya. Kamu siapa? Kamu pernah ngaji ke saya? Jangankan ngaji, kamu aja tidak kenal. Padahal orang terkenal itu Sufyan Ats-Tsauri. Hanya mau ditolong sama si Badui itu. Ini Sufyan Ats-Tsauri sangat menjaga betul urusan hatinya dan termasuk salah satu wali Allah. Pernah juga ada yang bertanya, wahai Sufyan, kenapa engkau diangkat menjadi wali Allah? Jawabannya sangat sederhana. Sebenarnya jadi wali itu jalannya banyak. Tinggal kita mau cari jalan yang mana. Salah satu jalannya Sufyan Ats-Tsauri ini untuk menjadi wali, ditanya oleh salah seorang muridnya, kenapa engkau diangkat menjadi wali? Satu cuma, karena aku pada saat adzan sudah berada di masjid. Pada saat adzan sudah berada di masjid. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, saya tahu bahwa jam segitu, misalnya zuhur ya, jam 12, itu Allah pasti manggil. Masa kita sebagai hambanya sudah tahu jam segitu dipanggil kok belum datang, belum ada di tempat? Ini termasuk hal yang tidak pantas bagi seorang hamba kepada Allah. Itu jalan walinya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi jalan wali itu banyak. Ada lewat belajar, ada lewat ngaji, ada lewat bacaan sholawat, macam-macam. Ada lewat istri, ada jalan wali itu lewat riyadhah, ada lewat pekerjaan juga ada. Intinya semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka semua akan bisa menjadi wali. Kalau untuk menjadi wali murid ya sangat gampang sekali. Tinggal nikah, nanti punya anak, otomatis jadi wali murid. Tidak usah ada yang angkat, jadi wali sendiri. Itu Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, asyratu asya' minal jafa. Ada 10 hal. Jika 10 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia termasuk orang yang congkak, orang yang sangat keterlaluan, orang yang tidak punya antipati, orang yang tidak simpati. Jika 10 hal ini terdapat pada diri seseorang. Apa 10 hal itu? Pertama, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minin wal mu'minat. Seseorang yang ketika berdoa, dia berdoa hanya untuk dirinya sendiri dan tidak mendoakan kepada kedua orang tuanya, dan juga tidak mendoakan kepada mukminin dan mukminat, seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini termasuk keterlaluan, kecongkakan, termasuk orang yang tidak punya simpati. Makanya berdoa itu beda dengan rumus matematika. Rumus matematika 10 punya uang 10.000, dikeluarkan 10.000, hasilnya berapa? Habis. Kan ya? Habis. 100 dikurangi 100 berapa?
habis kan, kosong. Beda dengan rumus berdoa. Berdoa itu walaupun misalnya yang kita doakan murni orang lain, misalnya si fulan, ya Allah berikan dia kesehatan, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah luaskan rezekinya, ya Allah jaga dia, ya Allah bahagiakan dia, misalnya seperti itu. Tidak ada yang tertuju pada dirinya sendiri, maka walaupun seperti itu dia akan mendapatkan yang sama seperti apa yang dia mintakan kepada orang lain. Itu doa seperti itu, tidak sama seperti matematika. Walaupun kadang mungkin kita mikir, oh kan percuma saya cuma mintakan orang lain saja, tidak mintakan untuk diri saya sendiri. Justru ketika mintakan orang lain, kita dapat dua bonus. Bonus karena kita berdoa, bonus karena memintakan untuk orang lain, dan yang ketiga kita mendapatkan hal yang hati. Doa itu gampang. Jadi setelah sholat cukup diam seperti ini, hatinya bilang, ya Allah semoga orang tua saya diberi kesehatan, semoga orang tua saya diberikan rezeki yang lancar, semoga orang tua saya dipanjangkan umurnya. Diam saja, sudah bisa itu. Karena salah satu penyebab orang itu rezekinya lancar yaitu dengan rajin mendoakan kepada kedua orang tua. Itu penyebabnya. Kadang kita lupa, atau mungkin pertanyaannya salah. Apakah kita sering berdoa? Mungkin pertanyaannya yang pertama itu. Kalau sering berdoa, apakah kita juga mendoakan kepada kedua orang tua? Diusahakan doa itu jangan untuk dirinya sendiri. Itu namanya orang yang egois itu. Justru orang yang mendoakan orang lain pada saat tidak berada di depannya, itu orang yang sangat tulus seperti itu. Karena tidak ada modusnya. Makanya kadang-kadang kiai itu kalau dimintai doa, kiai doakan kami, kadang ada tamu, sudah pulang saja. Khawatir apa? Khawatir tidak ikhlas kalau di situ. Didoakan kalau sudah dia pulang, didoakan setelah selesai sholat didoakan. Karena itu tembusnya lebih cepat itu. Doa yang tidak di hadapan saudaranya itu lebih cepat tembus ke langit dibanding doa yang langsung di hadapan orang yang bersangkutan. Jadi kita sering-sering mendoakan untuk diri sendiri, juga tidak lupa mendoakan kepada orang tua dan juga untuk mukminin dan mukminat. Misalnya contoh mendoakan mukminin mukminat, astaghfirullah lil mukminin wal mukminat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Kita mendoakan memintakan ampun kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan bahkan ini termasuk amalan yang bisa mengangkat orang menjadi seorang wali. Sering memintakan ampun kepada mukminin mukminat. Ya minimal dibaca setelah selesai sholat 100 kali. Tadi itu astaghfirullah lil mukminin wal mukminat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Kalau tidak bisa setiap selesai sholat, minimal setelah selesai sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Ini amalan yang sangat hebat sekali nih. Coba kita bayangkan ya, yang kita doakan mukminin mukminat, berapa? Bisa menghitung apa enggak? Mukminin mukminat sedunia, bisa apa enggak? Berarti energi yang akan kembali kepada kita sebegitu besarnya. Karena yang kita doakan banyak orang. Kalau yang kita doakan cuma orang tua kan, yang balik kan cuma 2. Karena orang tua kita cuma 2. Tapi coba seandainya yang didoakan mukminin mukminat, astagfirullah ya Allah ampuni mereka mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Kita dosanya banyak, dilimpahi ampunan Allah yang sebegitu banyaknya karena kita mendoakan mukminin dan mukminat. Itu keajaiban dan kedahsyatan doa itu. Semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak usah gengsi mendoakan orang lain itu, apalagi orang-orang yang dicintai. Itu tidak usah gengsi. Paham ya? Itu termasuk amalan itu. Kalau di Hadramaut Yaman itu istiqomah baca itu, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat sebelum subuh biasanya. Kalau tidak bisa sebelum subuh, ya setelah subuh. Kalau tidak bisa sebisanya, daripada tidak sebisanya.
Minimal sehari semalam 100 kali. Itu faedahnya sangat banyak sekali. Minimal kita paling sedikit faedahnya diangkat menjadi wali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun yata'allamul Qur'an wa la yaqra'u minhu kulla yawmin mi'ata ayah. Ada seseorang yang pernah belajar Al-Qur'an. Kemungkinan di sini sudah pernah belajar Al-Qur'an semua kan ya? Nah, orang tersebut akan menjadi congkak, menjadi keterlaluan, tidak menjadi orang yang tidak simpati ketika setiap hari tidak membaca kira-kira 100 ayat. Minimal kita setiap hari itu membaca Al-Quran 100 ayat. Kita sudah pernah belajar Al-Quran, tapi tiap hari tidak membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Yang sering kita baca apa? Yang sering kita baca apa? Story WA, status Facebook, di Instagram. Padahal kita punya kitab suci Al-Quran. Kita merawat HP dan merawat Al-Quran itu beda. HP-nya sangat bersih, putih, tidak berdebu. Al-Quran yang bisa menyelamatkan tidak terawat, banyak debunya. Kalau kita pengen tahu hubungan orang dengan Al-Quran, lihat Qurannya. Lihat Qurannya. Kalau Qurannya kotor, berdebu, berarti dia itu hubungannya tidak kuat, tidak erat dengan Al-Quran. Kelihatan orang yang sering baca Quran itu, tidak usah tanya, kamu tiap hari baca Quran. Ya tinggal tanya aja, Quran kamu mana? Lihat aja, oh Qurannya bersih. Kemungkinan nih dibaca tiap hari. Karena kalau udah dibaca pasti kotor itu. Ya, betul ya Mbak Hilya? Iya betul. 100 ayat itu sedikit sebenarnya. Kalau misalnya pakai semisal lembaran seperti ini 100 ayat itu kira-kira mungkin cuma segini nih. Kira-kira. Jadi sehari itu jangan sampai tidak membaca segini. Membaca segini dari Al-Quran itu mungkin butuh waktu cuma sekitar 7 sampai 10 menit. Masa kita tidak betah? Mau membaca story, baca ada di depan HP. Mungkin kalau kita mau dan ini tidak usah makan, tidak usah apa, bisa 24 jam betah itu di depan HP. Segini ini 10 menit masa ada betah. Yang penting itu istiqomah tiap hari, tidak usah 1 juz, 2 juz, 3 juz, sedikit tidak apa-apa. Atau misalnya tidak bisa segini, ya minimal segini, gini 1 lembar, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun dakhalal masjida wa kharaja wa lam yusalli rak'ataini. Seseorang yang masuk masjid dan dia keluar dari masjid tapi dia tidak sholat 2 rakaat. Makanya masuk masjid itu jangan cuma numpang apa? Numpang pipis, numpang buang air kecil, numpang buang air besar. Makanya yang bagus kalau perjalanan mau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, jangan di masjid. Kalaupun harus di masjid, minimal harus punya sopan santun. Masa turun ke masjid cuma numpang buang air kecil, buang air besar, setelah itu melanjutkan perjalanan? Ya minimal sholat 2 rakaat. Daripada kayak gitu mending turun di mana? Pom bensin. Itu lebih aman. Jadi kita tidak ada hak untuk sholat 2 rakaat itu. Kalau kita sudah masuk masjid keluar tanpa sholat 2 rakaat, maka itu termasuk kecongkakan, termasuk sombong, orang yang tidak punya simpati kepada masjid. Dan ini juga bukan berlaku hanya kepada orang yang musafir. Kadang-kadang misalnya di sekitar alun-alun seperti itu, pengen pipisnya ke masjid, setelah itu balik lagi ke alun-alun pacaran. Astagfirullah kalau seperti itu. Daripada seperti itu mending cari terminal, kan sama-sama deket. Terminal juga deket, masjid juga deket, mending ke terminal, itu lebih aman seperti itu. Di situ cuma numpang seperti itu.
Ya minimal sholat seperti itu. Sudah ada masukkan amal ke kota amal, tinggal itu. Sudah berapa kesalahan itu. Begitu. Ya kecuali bagi perempuan yang haid kan lain cerita itu. Yang keempat, rajulun yamuru 'alal maqabir wa lam yusallim 'ala ahliha wa lam yad'u lahum. Seseorang yang melewati kuburan tapi dia tidak mengucapkan salam kepada ahli kubur dan tidak mendoakan. Kalau kita melewati kuburan itu mestinya kita mendoakan minimal. Kalau kita tidak bisa mendoakan minimal begini, di dalam hati kita niatkan untuk semua yang ada di kuburan ini akan saya kirimkan bacaan Fatihah. Kemudian kita baca Al-Fatihah 1 kali, itu sudah cukup. Atau kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Itu kan juga doa salam itu. Semoga keselamatan atas kalian yang ada di sini. Minimal seperti itu. Jadi jangan melewati kuburan itu sia-sia, kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan seperti ini harus dipraktekkan. Misalnya Mbak Diana, setelah ini pulang melewati kuburan apa enggak? Masa enggak melewati sama sekali? Kalau Mbak Hilya kemungkinan melewati. Lewat ya. Ini harus langsung dipraktekkan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau tidak bisa, ya kita niatkan di dalam hati, kita baca Fatihah 1 kali, kita hadiahkan untuk ahli kubur yang ada di situ. Gampang, tidak harus bahasa Arab. Ya pokoknya kita lihat lewat di depan kuburan, kita niatkan akan saya hadiahkan untuk penduduk kuburan yang ada di sini. Kemudian kita baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai selesai. Yang penting diamalkan. Yang kelima, rajulun dakhalal madinata fi yaumil jum'ah tsumma kharaja wa lam yusallil jum'ah. Seseorang yang masuk ke satu tempat, satu kota pada hari Jumat, kemudian dia keluar dari kota tersebut tapi tidak sholat Jumat. Ini keterlaluan seperti itu. Hari Jumat singgah ke satu tempat, kemudian dia keluar dari tempat itu, kemudian tidak sholat Jumat. Kecuali ada orang yang tidak wajib sholat Jumat. Misalnya orang yang bepergian yang sangat jauh, misalnya ke Surabaya, dan dia berangkatnya sebelum subuh. Misalnya saya ada di Besuki mau ke Surabaya, berangkatnya sebelum subuh hari Jumat, maka saya tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat kalau berangkatnya sebelum subuh. Walaupun tidak wajib sholat Jumat, tetap wajib sholat duhur. Makanya orang itu boleh untuk tidak sholat Jumat kalau bepergian, syaratnya berangkatnya sebelum subuh dan perjalanannya perjalanan yang jauh, minimal 82 km. Kalau dari Besuki ya kemungkinan nyampe Pasuruan sudah 82 kilo kemungkinan. Kalau ke Surabaya sudah lebih. Kalau cuma ke Probolinggo ya tetap wajib sholat Jumat. Ke Situbondo wajib, ke Bondowoso ya wajib, Jember tergantung Jembernya, bisa jadi mungkin nanti ada yang lebih jauh sampai 82 kilo. Yang keenam, rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alimun wa lam yadhhab liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Ada seseorang yang di tempatnya kedatangan orang yang alim dan dia tidak pergi untuk belajar kepadanya. Misalnya di Besuki kedatangan tamu seorang yang alim, ulama, orang yang sangat terkenal keilmuannya, tapi kita tidak datang kepada beliau untuk belajar. Misalnya ada pengajian, apalagi orang yang berilmu itu bukan datang dari luar tapi sudah ada di daerahnya sendiri. Ini akan lebih keterlaluan lagi kalau kita tidak punya kesempatan untuk belajar ilmu kepada beliau-beliau itu. Misalnya tiba-tiba di Besuki kedatangan tamu Habib Umar bin Hafid misalnya, mengadakan pengajian di situ, kemudian kita tidak datang,
itu namanya keterlaluan, congkak, itu namanya sombong. Misalnya kalau di kampung Arab sering kedatangan siapa? Ya, Syarifah Halimah Al-Idrus itu mengadakan pengajian biasanya di situ bulan Maulid kalau tidak salah itu. Tidak datang, ya namanya keterlaluan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, rajulani tarafaqa wa lam yas'al kullu wahidin minhuma anismi sahibih. Ada dua orang yang saling berkasih sayang, saling kenal mengenal, saling mencintai, tapi tidak bertanya siapa namanya. Tidak bertanya siapa namanya. Jadi hubungannya sangat akrab, tapi tidak tahu masing-masing namanya. Itu namanya keterlaluan, itu congkak, itu namanya sombong, itu namanya hatinya itu keras. Ya minimal tahu namanya. Apalagi kalau kita bertamu, ya minimal tahu namanya. Begitu. Ketika memang ada hubungan ikatan hati yang sangat kuat. Yang kedelapan, biar cepat. Rajulun da'ahu rajulun ila diyafatin fa'ajabahu thumma lam yadhhab ila diyafah. Ada seseorang yang diundang untuk datang ke rumahnya, kemudian dia bilang, "Iya, saya datang," tapi ternyata dia tidak datang. Ini namanya congkak, sombong, keterlaluan, hatinya keras. Makanya kalau diundang-undang itu, ayo nanti makan malam di rumah saya, insya Allah. Jangan sedikit-sedikit insya Allah. Insya Allahnya tapi niatnya tidak datang. Mending jangan pakai insya Allah. Itu kan disandarkan kepada Allah. Insya Allah itu berlaku ketika memang kita punya niatan untuk datang. Ternyata kemudian ada halangan mendadak, itu baru bilang insya Allah. Kalau kita memang dari awal tidak niat datang, tidak usah bilang insya Allah, tidak sopan sama Allah itu. Kan iya, insya Allah tapi niatnya tidak datang. Insya Allah itu kan artinya jika Allah berkehendak, tapi dari awal niatnya sudah tidak datang, itu tidak sopan sama Allah itu. Jangan buat main-main insya Allah itu. Jadi kita sudah dari awal niat pengen datang, tapi kita tidak tahu apakah nanti bisa datang atau tidak. Itu kan tergantung Allah yang berkehendak. Baru seperti itu bilang insya Allah tidak apa-apa. Yang kesembilan, syabun yudayyi'u syababahu walam yatlubil ilma wal adab. Ada seorang pemuda yang menyia-nyiakan waktu mudanya dalam keadaan dia tidak mencari ilmu dan adab. Ini mumpung masih muda semua ini, jangan sampai menyia-nyiakan waktu mudanya untuk tidak mencari ilmu. Ini waktu masih muda semua ya. Masa masih sudah tua? Masih muda kan ya? Masih ABG semua. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu mudanya untuk tidak mencari ilmu, karena menulis di atas batu itu gimana? Belajar di waktu muda bagaikan menulis di atas batu, sedangkan belajar di masa tua bagaikan menulis di atas air. Nulis di air, mau nulis kayak apapun ya tetap hilang. Mengukir di atas batu, ya pasti ada bekasnya itu. Mumpung masih muda. Tapi walaupun sudah tua ya tetap belajar, wajib belajar, karena batasan belajar itu tidak ada batasannya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari lahir sampai mati. Yang ke-10, rajulun syaba'anu wa jaruhu ja'iun wa la yu'tihi min ta'amihi syai'an. Seseorang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan dan dia tahu, sedangkan dia tidak memberinya makanan apapun. Ini bagi yang memang
orang yang benar-benar tahu kalau tetangganya kelaparan, tapi kita tidak memberikan apapun yang kita miliki, maka itu termasuk kecongkakan, kesombongan, termasuk hati yang keras, hati yang kasar, dan termasuk keterlaluan. Beda lagi ketika ceritanya kita tidak tahu, ya tidak apa-apa. Kalau tidak tahu, namanya tidak tahu ya tidak apa-apa. Kalau sudah tahu dan kita memiliki untuk yang digunakan untuk berbagi, maka itu hal yang tidak patut untuk dilakukan. Itu 10 hal yang dipesankan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu gurunya Imam Syafi'i, yang perlu untuk kita renungkan, yang perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sampai di sini, kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang berikutnya. Langsung kita juga akan bahas tentang kelanjutan daripada bab tolak yang kemarin. Wallahu a'lam bishawab.